Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman yang ada peledakan informasi ya, informasi sangat tersebar. Kemudian yang berbicara sangat banyak, masing-masing orang yu'jab bi ra'yihi, kagum dengan pendapatnya, sehingga tanpa ragu setiap ada yang di benaknya segera dia lontarkan, segera dia tuliskan agar dibaca oleh orang lain. Bahkan dia sedih kalau yang baca cuma sedikit ya, karena masing-masing kagum dengan pemikirannya. Dan itu berlaku pada setiap bidang ilmu, baik ilmu dunia termasuk juga bidang ilmu agama. Ya. Oleh karenanya banyak pembicara terutama dalam bidang agama yang terkadang memang dia berhak untuk berbicara dan banyak yang tidak berhak untuk berbicara. Yatazayyawuna bi zayyil alim, bergaya, berlagak seperti lagaknya seorang alim, padahal banyak di antara mereka yang tidak menempuh pendidikan agama dengan selayaknya. Ini yang menjadikan kita perlu untuk memiliki filter untuk bisa memilah-milih, untuk bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Maka kita harus memiliki barometer ya. Kita harus selektif dalam mendengar informasi yang masuk kepada kita, baik kita kehendaki maupun tidak kita kehendaki. Di zaman dahulu, di zaman Rabi'ah, gurunya Imam Malik ya, rahimahullahu taala ya. Imam Malik berkata, akhbarani rajulun, ada seorang menyampaikan kepadaku bahwasanya dia masuk ketemu dengan Rabi'ah bin Abdurrahman ya. Kemudian dia mendapati fawajadahu yabki, dia mendapati Rabi'ah dalam kondisi menangis. Maka dia bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah? Am musibatun dakhalat 'alaika? Apakah kau terkena musibah sehingga kau buat engkau menangis?" Faqala la, tidak, aku menangis bukan karena musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu wa dhahara fil islami amrun azim. Akan tapi ada orang yang diminta fatwa yang tidak punya ilmu, diminta fatwa. Ya, beredar di zaman tersebut ya, di zamannya Imam Malik. Ya, dan telah muncul perkara besar dalam Islam. Kemudian Rabi'ah berkata, wala ba'dhu man yuftiha huna ahaqqu bisijni minas surraq. Sungguh sebagian orang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Ya. Artinya dia merasa bahwasanya orang-orang yang hobi berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dalil, ikut perasaannya, ikut akalnya, ya, ikut katanya, dan berani berkomentar, berani menjawab, berani dan yang lainnya berkaitan masalah agama, maka kata Imam Rabi'ah bahwasanya dia berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Karena pencuri melakukan kerusakan, tapi orang-orang ini kerusakan lebih besar. Ya, kerusakan lebih besar karena berkaitan dengan masalah agama, masalah akhirat kaum muslimin. Ya. Dan kita tahu bahwasanya justru orang lebih berani berbicara masalah agama daripada masalah dunia. Ya. Tidak semua orang berani berbicara masalah fisika. Tidak semua orang berani berbicara masalah kimia. Tidak berani semua orang berbicara masalah medis. Ya, tidak semua orang berani berbicara. Mereka nunggu ahlinya dan pakarnya. Tapi kalau sudah masalah agama, semua orang mau bicara. Semua orang mau bicara. Mau pakar enggak pakar, mereka hobi untuk berbicara ya, dan kagum dengan pendapatnya. Oleh karenanya, di zaman seperti ini kita harus, terutama orang-orang awam, harus selektif, harus memiliki barometer untuk memilah-milih ya. Kalau dia dapati ada para dai ya yang mengajak manusia, masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya maka itu insya Allah adalah para dai yang benar, karena Islam dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Islam dibangun atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan dalil yang sahih. Tapi kalau dia mendapati ada sebagian dai yang menyuruh untuk meremehkan Al-Qur'an dan Sunnah, apa itu Al-Qur'an dan Sunnah, apa itu hadis-hadis, apa itu sah, apa itu pemahaman salaf, maka dia waspada ya. Karena sebenarnya orang-orang yang menyuruh untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah,
meninggalkan pemahaman para salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengikis Islam sedikit demi sedikit, ingin menjauhkan kaum muslimin dari sumber pendalilan yang benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama, ya. Sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Adapun pendalilan syar'i sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitabul usul, kutubul usul, ya, usul fiqh, ya, bahwasanya pendalilan yang syar'i itu Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma', qiyas, kemudian di sana ada pendalilan yang diperselisihkan, ya. Ini dibahas dalam masalah usul fikih seperti istislah atau maslahal mursalah, kemudian istihsan, ya, kemudian syar'u man qablana, ya. Kemudian amal ahli Madinah, ya. Al-istishab, ya. Ini beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang akan kita sebutkan 20 ini adalah pendalilan yang batil, ya, yang tidak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Tidak disebutkan oleh al-fuqaha dan juga tidak disebutkan oleh al-usuliyun, ya. Hanya tersebutkan dalam sebagian buku-buku sufiyah misalnya, ya, atau buku-buku yang lain yang bukan merupakan buku pendalilan secara syar'i. Maka 20 poin ini hendaknya diperhatikan dengan baik-baik karena itu semua adalah sisi pendalilan yang keliru. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah argumentasi sebagian orang yang berdalil dengan al-aktsariyah, dengan mayoritas. Mereka berkata kalau mayoritas orang melakukan demikian maka itu adalah kebenaran. Semua orang begini kok, masa kita beda sendiri, ya, misalnya. Ya, ini sering terjadi, ya, melakukan satu kegiatan agama, terus kita bilang ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Oh, enggak, semua orang melakukan demikian. Ya. Semua orang melakukan demikian. Banyak hal seperti ini, ya. Dan tatkala sifat manusia yang lemah, mereka mudah terbawa dengan jumlah yang banyak. Mereka mudah terbawa dengan kondisi lingkungan yang semuanya melakukan demikian, maka dia akan mengalir bersama air yang mengalir. Susah untuk anti mainstream. Dan ini kenyataan yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka mudah untuk berdalil dengan perbuatan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann." Kata Allah, iyattabi'una illa dhanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mengikuti mayoritas orang-orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, ya. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Ini kenyataannya sekarang kalau kita bicara antara muslim dan non-muslim, jumlah non-muslim lebih banyak sekarang, ya. Kenyataannya. Makanya kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati, ya Allah, kata iblis, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Oleh karenanya, bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mencela pendapat mayoritas, ya. Oleh karenanya kebenaran bukan diukur dengan mayoritas atau minoritas. Bisa jadi kebenaran bersama mayoritas dan bisa jadi kebenaran bersama minoritas. Jadi dia bukan dalil yang merajihkan, menguatkan. Maka seorang berdalil dengan mayoritas dalam hal ini adalah kekeliruan. Apalagi mayoritas orang awam. Mayoritas orang awam. Bahkan kalau kita buka buku-buku usul, tidak ada disebutkan metode pentarjihan. Kalau ada khilaf maka ambil pendapat mayoritas. Nggak ada, ya. Nggak ada, ya. Mereka mungkin di masa salaf kalau disebutkan bahwasanya perkataan ini kebanyakan para sahabat, ya mungkin hanya sebagian sahabat yang menyelisih, itu mungkin. Tapi kalau kita berdalil dengan mayoritas orang awam misalnya, ya, maka ini bukan dalil, ya. Bahkan tidak ada dalam buku-buku fikih kemudian ini pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama, ya. Itu bukan sisi pentarjih, penguatan pendapat dengan cara yang benar. Oleh karenanya disebutkan bagaimana sebagian nabi mereka berdakwah yang ikut mereka hanya sedikit, bahkan di antara mereka ada yang cuma 2 orang, ada 1 orang, bahkan wan nabiyya wa laysa ma'u ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdakwah dia sendirian, semua satu negeri, satu negara semua musuhinya. Kemudian bahkan sang raja kemudian ingin bakarnya, bahkan ayahnya pun musuhinya. Kita lihat Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi yang jumlahnya masih innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka cuma sekitar 7 orang, sementara satu negeri semuanya di atas kebatilan. Oleh karenanya tidak boleh seorang berdalil dengan al-aktsariyah, kebanyakan orang. Kalau kita lihat kebanyakan orang tidak pakai jilbab, kebanyakan orang buka aurat. Semua menjadikan dalil nggak bisa.
ya. Kebanyakan orang dengar musik, ya. Kebanyakan orang maksiat banyak, ya. Maksiat banyak dilakukan oleh banyak orang, ya. Oleh karenanya di antara pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan banyak orang, ya. Makanya kalau kita ingin merajihkan bukan dengan banyak orang, tapi lihat dalil, ada dalilnya atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdalil dengan mimpi, ya, berdalil dengan mimpi, ya, atau menafsirkan dengan mimpi, atau bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini semua bukan metode pendalilan. Dalam buku usul fikih manapun tidak ada bahwasanya kita mau membangun suatu pendalilan dengan mimpi, nggak ada, ya. Ya, mimpi itu hanya sekedar istiqnas, penguat. Kalau sudah ada pembahasan, sudah ada dalilnya, kemudian sekedar menguatkan dengan mimpi itu boleh, tapi menjadikan mimpi sebagai dalil untuk pembenaran atau kemudian untuk menimbulkan suatu ibadah yang baru, maka ini tidak ada disebutkan dalam buku-buku fikih sama sekali. Hal ini kenapa? Karena mimpi itu ada sebagaimana disebutkan ada 3 macam. Ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3, namanya hadithun nafs, ada namanya takhwifus syaitan, dan ada busyra minallah. Mimpi ada 3, bisa jadi pembicaraan hadisun nafs, yaitu orang ketika belum tidur ngobrol, kemudian obrolannya dibawa dalam mimpi, dan itu sering terjadi, ya. Dia bicara tentang suatu bisnis atau apa, atau dia mungkin diskusi dengan kawannya tentang masalah agama, kemudian terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadisun nafs, ya. Pembicaraan jiwa yang dibicarakan tatkala masih sadar, kemudian terbawa dalam mimpi. Yang kedua, dan ini bukan dalil sama sekali. Yang kedua, misalnya takhwifus syaitan, syaitan menggoda. Setan menggoda manusia lewat di alam nyata maupun dalam alam mimpi, menakut-nakuti, membuat sedih dan yang lainnya. Ya, setan bisa menggoda. Atau yang ketiga, busyra minallah, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bisa pastikan mimpi yang kita mimpi ini berkaitan dengan masalah fikih yang sedang kita bahas, misalnya ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga butuh penafsiran. Karena kebanyakan mimpi datang bukan dalam plak begitu, tapi butuh penafsiran sebagaimana dalam hadis-hadis. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja. Jadi bukan plek sesuatu yang datang, tapi perlu ditafsirkan. Seperti sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ini kan butuh mimpi. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat Umar bin Khattab, kemudian izarnya sampai di bawah mata kaki. Ya, ini perlu tafsir, ya, yang menunjukkan bahwasanya imannya kuat misalnya, ya. Dan dalam hadis-hadis demikian, bukan mimpi plek. Sebagaimana yang dilihat dalam mimpi itu yang terjadi, bukan demikian. Kebanyakan mimpi hanyalah isyarat-isyarat yang perlu ditafsirkan. Ini semakin melemahkan mimpi dijadikan dalil. Kemudian tafsiran tersebut terkadang benar, terkadang salah. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya, inni ra'aitu lailata fil manam. Ya, dia mengatakan, Rasulullah, saya bermimpi tadi malam, mimpiku begini. Ya, maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wallahi la tada'anni fa'aburaha. Ya Rasulullah, biarkan aku tafsirkan mimpinya. Jadi kata Abu Bakar, dia ingin menafsirkan mimpi orang tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menafsirkan mimpi tersebut, ya. Maka apa kata Abu Bakar setelah itu? Ya Rasulullah, asabtu am akhta'tu. Saya menafsirkan mimpi orang tersebut, ya Rasulullah. Saya benar atau salah? Kata Nabi SAW, asabta ba'dhan wa akhta'tu. Inilah sekumpulan nasihat Buya Hamka tentang sholat subuh. Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Jika subuhnya hingga awal zuha, isyraq, berwirid pula, mendapat pahala umrah dan haji sempurna. Namun jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli,
tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Semoga kita bukan termasuk yang malas bangun subuh dan selalu berusaha mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ta'ta ba'dan. Kau benar sebagian dan kau salah sebagian. Bayangkan, ini yang menafsirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja bisa benar sebagian, bisa salah sebagian, apalagi selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini semua dalil bahwasanya mimpi bukanlah dalil, bukan dalil. Dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlaku atau isti'nas sebagai penguat, bukan sebagai dalil tersendiri, ya. Oleh karenanya, saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawawi berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan dalil adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi. Ya seandainya benar-benar, itu pun belum tentu Nabi yang dia lihat. Ya, karena banyak orang bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua. Sabda Nabi dalam mimpi atau sabda Nabi di alam nyata. Ya. Tentu kalau kita merajihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat, maka lihat hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu, lihat dulu, maka dilihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri, ya. Oleh karenanya, tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini, kenapa Nabi yang kasih? Dapat ijazah dari Nabi dalam mimpi. Ya, enggak benar seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru yang Nabi bisa transfer lewat mimpi, ya, berarti agama belum sempurna. Karena akan disempurnakan dengan ajaran-ajaran baru yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, si fulan mimpi, si fulan mimpi, si fulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin salat baru, dan ini tidak benar, ya. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak di antara kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan. Kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya, kalaupun tafsirannya benar, maka kita tahu bahwasanya tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, berdakwahlah engkau. Ya, tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu misalnya. Ya, tidak ada masalah, mimpi tersebut baik. Dan ini tanda kebaikan. Ya, karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru, maka ini musibah, ya, dan dilakukan oleh sebagian orang, bermimpi berdalil dengan mimpi. Contohnya banyak, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian contoh dalam hal ini kesalahan juga, seperti seorang menafsirkan ayat dengan mimpi, ya. Seperti misalnya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ada orang menafsirkan, ya, Allah berfirman kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Ternyata bermimpi, maksud dari ukhrijat linnas, keluar bagi manusia, akhirnya harus keluar daerah misalnya,
berdakwah keluar daerah. Kita bilang ini metode tafsir yang baru. Tafsir bukan begitu yang diajarkan oleh para ulama. Tafsir itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis ya. Kemudian ayat dengan perkataan para salaf, kemudian tafsir dengan secara bahasa ya. Adapun tafsir dengan mimpi, maka ini enggak ada ceritanya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan tafsir ayat ini adalah mimpinya begini. Kita bilang itu keluar dari metode tafsir yang benar ya. Keluar dari metode tafsir yang benar. Atau seperti Ibnu Arabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi menyuruh dia untuk menyampaikan suatu buku yang kemudian dia kumpulkan dalam kitabnya Fususul Hikam, kata dia ini dari Nabi SAW. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh orang Sufi, ya, ternyata dalam buku tersebut menyatakan Fir'aun masuk surga, ya, dan macam-macamnya, bahwasanya perkataan Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi itu benar. Ini tentu mimpi yang ngawur, bukan Nabi yang datang kepada dia, tapi syaitan yang datang kepadanya. Kemudian yang ketiga di antara argumentasi yang kedua adalah argumentasi berdalil dengan nenek moyang ya, dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, baik Nabi Ibrahim alaihissalam atau sebelumnya misalnya Nabi Hud, Nabi Saleh ya. Semua mereka mengingkari dakwah Nabi Saleh, mengingkari dakwah Nabi Hud alaihissalam, mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, semuanya berdalil dengan nenek moyang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berdalil dengan nenek moyang. Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna min qablika fi qaryah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau di suatu negeri kami utus seorang pemberi peringatan, itu Rasul, kecuali orang-orang yang sombong di antara mereka, orang kaya di antara mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah mendapati nenek moyang kami di atas ajaran ini, wa inna ala athari muqtadun, kami hanya tinggal ngekor kepada nenek moyang kami. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah meskipun aku akan mendatangkan kepada kalian dengan suatu petunjuk yang lebih baik daripada yang kalian dapati dari nenek moyang kalian? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, kata mereka dengan keangkuhan, kami kafir dengan apa yang kalian bawa hai para rasul. Kata Allah, fantaqamna minhum, maka kami pun membalas mereka ya. Jadi berdalil dengan nenek moyang ini adalah dalil yang salah dengan tradisi ya. Karena kita katakan nenek moyang kita tidak maksum. Kalau nenek moyang kita ada dalil bahwa nenek moyang kita maksum, maka kita ambil. Tapi siapa yang mengatakan nenek moyang kita maksum? Ya. Kemudian kita tahu nenek moyang banyak ya. Nenek moyang siapa yang mau kita ikuti? Nenek moyang kami atau nenek moyang kita atau nenek moyang mereka atau nenek moyang engkau? Apalagi kita sukunya bermacam-macam. Kita Islam bukan cuma di Indonesia saja, bukan cuma Nusantara. Nusantara pun sukunya banyak. Belum kalau kita bicara tentang Islam dunia, masing-masing punya nenek moyang. Nenek moyang siapa yang mau dijadikan dalil? Nenek moyangku atau nenek moyangmu atau nenek moyang mereka? Ya. Mana? Tidak ada dalil nenek moyang. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau tradisi nenek moyang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita pegang. Kalau tradisi nenek moyang keliru, maka tidak boleh kita pegang. Apalagi ternyata misalnya nenek moyang kita ternyata masih tersisa adat-adat dari berkaitan dengan sisa-sisa agama Hindu atau agama Buddha atau sisa-sisa tradisi Nasara misalnya, kemudian dilakukan oleh nenek moyang kita, maka tidak boleh kita ikuti ya. Oleh karenanya salah satu kesalahan adalah berdalil dengan nenek moyang atau tradisi yang dipegang oleh sebagian orang, kemudian diyakini karena itu adalah tradisi nenek moyang. Kita bilang ini adalah pendalilan yang keliru karena tidak ada dalil Al-Quran yang menyatakan nenek moyang Anda benar ya. Kemudian nenek moyang juga yang mana? Kita kan nenek moyang banyak. Nenek moyang generasi keberapa? Ya macam-macam nenek moyang kita. Bisa jadi generasi kelima beda dengan kegiatan generasi keempat. Bisa jadi generasi keempat beda dengan generasi nenek moyang ke-8. Terus nenek moyang generasi mana yang mau kita ikuti? Ya. Oleh karenanya berdalil dengan perbuatan bapak, nenek moyang ini semua adalah pendalilan yang keliru dan pernah dipraktekkan oleh orang-orang musyrikin di kalangan para anbiya dan para rasul. Kemudian yang berikutnya, di antara pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan harta yang banyak. Sebagian orang terpukau menjadikan barometer kebenaran dengan kebanyakan harta. Lihat si fulan, hartanya banyak, diberi kemewahan oleh Allah, dia benar. Ini si fulan satu ya berdakwah tauhid tapi miskin misalnya ya. Kita bilang harta bukan dalil, ya. Harta bukan dalil. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menyebutkan dalam surat Saba, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Tidaklah kami
utus kepada setiap negeri seorang pemberi peringatan kecuali orang-orang sombong di antara mereka berkata, kami kafir dengan apa yang kalian bawa. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kata mereka, kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya. Mereka sombong. Ya. Maka Allah suruh bantah, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan harta kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan harta kepada orang yang Allah kehendaki, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah, bukanlah harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya illa man amana wa amila shalihan, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Jadi pendalilan dengan harta yang banyak ini sudah ada. Dan ini berturut-temurun, setiap mereka berdalil orang-orang para pengikut Rasul yang mereka orang-orang kafir di zaman para Rasul, mereka berdalil dengan harta mereka banyak, ya. Maka sebagaimana sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka juga mengatakan kepada Nuh, kalau kau ingin kami beriman, itu yang miskin-miskin usir, ya, usir, disuruh usir. Sama mereka datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar Quraisy, mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, pergi tinggalkan yang miskin-miskin tersebut. Jadi mereka merasa mereka benar karena mereka memiliki harta yang banyak, dan ini tidak benar. Allah berikan harta baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma ata'u rabbika mahdzura wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ini kami berikan, yang itu kami berikan. Maka tidak ada pendalilan dari sisi kebenaran dari jumlah yang banyak daripada harta yang banyak. Kenapa? Sebagian orang terkadang melihat negara-negara kafir, ya Ustaz, kafir Allah kasih harta banyak, ya. Kita bilang itu bukan ukuran kebenaran. Kalau harta banyak ukuran kebenaran, Fir'aun hartanya banyak, lebih banyak, ya. Qarun hartanya banyak, ya. Hartanya banyak. Bahkan Nabi SAW ketika ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu Nabi lagi di Masyrubah, kemudian di suatu semacam ruang kecil, kemudian Umar masuk. Umar lihat Nabi tidur di atas tikar, Umar kasihan. Umar berkata, ya Rasulullah, ya, kemudian Persia dan Romawi mereka kufur kepada Allah, kemudian mereka diberikan harta yang banyak. Maka Nabi mengatakan, apakah kau ragu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, mereka itulah ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang kebaikan mereka disegerakan di dunia dan di akhirat tidak diberikan. Jadi bahwasanya ukuran kemewahan, kenecisan, keren itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dalil, bukan tubuh yang hebat, kemudian rupa yang hebat. Makanya kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqu anfusuhum wa hum kafir. Kata Allah, janganlah kau kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Artinya orang kafir. Ya. Apa tu'jibuka ajsamum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ya. Allah berbicara tentang orang munafik. Kalau kau lihat tu'jibuka ajsamum, rupa mereka, penampilan mereka keren. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bicara keren, tapi enggak pakai dalil. Retorika, orasi, ya. Tapi enggak pakai dalil, ya. Kita bilang ukuran kebenaran bukan harta banyak, bukan kemewahan, bukan besarnya suatu negara, bukan negara adidaya berarti dia benar. Ya, karena sebagian orang kaum muslimin kadang-kadang begitu. Dia lupa bahwasanya dunia tidak diciptakan untuk orang Islam, bukan diciptakan untuk dunia, tapi untuk berdakwah. Kadang Allah kasih dunia, terkadang Allah kasih ujian. Ya. Para anbiya ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud, dan kebanyakan mereka tidak kaya. Kebanyakan mereka tidak kaya. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai harus kabur dari Fir'aun. Ya. Oleh karenanya berdalil dengan orang itu nyaman, ini berarti diberi harta berarti benar, ya, enggak ada, ya. Itu bukan dalil, dan itu cara pendalilan yang keliru. Jangan terpedaya dengan kekayaan.